Itu tarian apa toh? Dek dari tadi kok mbok ngewangi Eyang. Loh, lah aku harus belajar ya. Itu tarian apa tadi? Kayak gitu-gitu itu. Korea-Koreaan. Mbok yo budaya Jawa, nari Jawa, tari Jawa. Bagusan tari kipak-kipak gini Eyang. Kamu di sekolah ndak diajari itu? Diajari tapi bagusan ini Eyang. Karepmu. Tari apa? Koyo ngono kuwi. Bagusan tari Jawa. Bagusan ini. Joget tangannya loh, Gem. Jadi besok kita harus ada kayak gini. Aku nggak mau tahu ya, aku suka banget ini kayak gini. Ora iso no, Dik. Gak iso tuh ya toh. Main di kan yang Jawa. Iya tapi kan harus ada gininya kan bagus. Ya ora no. Ora tuh iya toh. Ku tari ini tari Jawa, tari persembahan. Kok didusi ngono-ngono ku. Nah, kan mau basah-basahan. Pokoknya kayak gini. Ada tamu selesai. Boleh nari kayak gitu tapi kalau ada tamu ya. Ngewangi Eyang. Iya yang. Aku nggak mau tahu, pokoknya harus ada dance di nikahanku. Ya ora iso to, Dik. Kalau nggak bisa ya udah kita nggak usah nikah. Lho. Ya aja ngono. Gara-gara tari wae lho ora nikah iki piye? Ya bodo amat. Ya ora bodo amat, Dik. Lah kalau sayang nggak karo aku? Ya sayang. Ya udah turuti permintaan. Ya ora ngono, Dik. Iki gara-gara tari lho, Mek. Ya aku nggak mau tahu Mas harus ada kayak gitu. Ya wis kon ending wae ya, ending pernikahan. Nggak mau harus ada di awal, pertengahan sama ending. Lah terus tari Jawa nih kapan? Ya tradisi Jawanya gimana? Ya awal aja kasih dikit lah. Ya mbodek, Dik. Cuma do rame-rame iki nang opo kita nom-nom wedangan malah rame. Monggo Pak Dik, monggo. Apa wedang seno lho. Iya. Akeh rame wae. Ujung menapa nih Pak Dek? Teh tawar panas, Bu. Teh tawar panas. Oh ya ngombe ya kono ngene. Nggih. Kula sami niki. Es Kampul. teh mawon Bu. Teh. Es teh mawon. Ini tadi saya dengar-dengar kok berbicara soal perbedaan ini suka tari Modern. Nggih. ini tari Jawa. Nggih. Sebetulnya nggak apa-apa, dua-duanya nggak apa-apa. Tapi kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, dia sebagai orang Jawa, jangan sampai kehilangan jati dirinya sebagai orang Jawa. Kamu dari mana? Saya itu kelahiran Pekanbaru. Nah, Pekanbaru, sana kan juga banyak tari-tari tradisi sana kan banyak. Oke. Nah, jangan sampai dilupakan, jangan sampai hilang. Itu warisan dari leluhur kita loh itu. Oke. Yang harus kita uri-uri juga, harus dihormati. Kamu menghormati tari Jawa, Nggih. tari orang Jawa menghormati tari Pekanbaru. Kita tidak menolak tari modern juga, tapi jati diri kita jangan sampai hilang. Tapi nek dalam pernikahan ngoten niku pripun, Pak Dik? Nah ini gini, ini mumpung ada dua tokoh penting yang saya harapkan bisa memberi pencerahan kepada kita. Nggih. Ini saya akan panggil kawan kita, Nggih. Mas Abil sama Mbak Liona untuk bisa duduk di sini. Mendengar untuk di Oh, sini. nggih. Nah, biar Mbak Liona sama Mas Abil duduk di sini bisa memberikan pencerahan tentang perbedaan-perbedaan. Monggo Mas Abil. Monggo, Yeah. monggo ya. Monggo. Jadi begini Mbak Liona dan Mas Abil, ini ternyata bangsa kita, bangsa Indonesia itu sangat beraneka ragam. Banyak sekali hal-hal yang sangat berbeda, baik agamanya, baik sukunya, baik kebudayaannya, dan segala macam. Rasnya juga banyak. Tapi kita semua bisa menjadi satu karena kita punya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tadi gendro arep rasido rabi gara-gara perbedaan agama. Oh, bukan agama, perbedaan kebudayaan. Nggih. Nah, ini pripun Mas Abil? Pripun Mas Abil? Nggih. Nah, memang seperti dengan bahwa Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bermacam-macam suku, agama, budaya. Yang jelas seperti ini tadi ada yang dari Jawa dan dari Riau. Rio. jadi kan mungkin masing-masing pengen memang perbedaan itu udah hal yang alami ya. Kita tidak bisa memandang sebelah mata. Kita harus kalau semua
kembar semua sama itu memang nggak jadi malah anak. nggak jadi anak. Iya, bagaimana kita berusaha untuk belajar toleransi ya, bertoleransi sehingga kita tidak dari toleransi yang utama adalah cara memandang kita. Jadi ketika mungkin saya pernah baca buku judulnya itu menarik sekali, setengah isi setengah kosong. Nah kebetulan pas di contohnya seperti ini, kita bisa mana ini apa ini? Setengah isi betul juga, Ya. setengah kosong betul juga. Betul juga. Judulnya, nah, tergantung kita kesepakatan kita. Apakah ini kita sepakati sebagai setengah isi atau setengah kosong? Betul. Nah itu sisi-sisi yang kita harus ada, khususnya calon suami istri berkeluarga, terus ada kebersamaan kita. Ya nanti walaupun itu semua butuh waktu ya. Waktu bisa berjalan, tapi tadi saya menarik sekali judulnya setengah isi setengah kosong. Kita memaknai sebagai, nah ini pas ada di depan kita contoh real, kita sepakati dulu ini kira-kira suami istri menyepakati ini setengah isi setengah kosong, sehingga kita bisa jalan, bisa cara pandang, sisi pandang yang sama, sehingga mungkin dari kasus ini bisa ya yang setengah mungkin budaya Jawa, yang setengah budaya Riau, kompromi tepatnya nanti di pembukaan nanti di akhir. Yang jelas kalau budaya Jawa itu ada apa? Ada gambyong, ada yang ada temu, ada segala ada macam. yang tari-tarian mau masuk itu. Ya. Nah, nanti ya. Monggo nanti silakan, tapi Kombinasi ya, masing-masing gimana? saling menghormati. Kamu juga tidak boleh menolak apa yang Ya. di Atau mungkin kehendak juga istri. komprominya memaknainya sebagai nanti adatnya di pernikahan pakai adat Riau dulu, terus baru Ya, Jawa, atau betul. itu kesepakatan Ya. masing-masing Berarti bisa dalam menunjukkan. hal itu bisa dikolaborasi ngoten nggih. Iya, tapi harus semua harus ada kesepakatan dulu. Kesepakatan, kesepakatan. Suatu kebersamaan ini tadi kita mau mana ini sebagai sebuah gelas isi atau gelas kosong, Nggih. karena betul semua. Nggih, Ini nggih, kita nggih. anggap gelas setengah isi juga betul, setengah kosong Juga betul. juga betul. Juga betul. Ah, mau kita anggap pernikahan itu mau kita anggap kesepakatan bersama hidup itu mau kita nilai setengah isi atau setengah kosong harus ada. Karena kalau di Indonesia kita sudah punya satu pemahaman untuk menilai Pancasila, itu namanya Ya, Pancasila. Pancasila. Semua harus kita menamakan isi atau kosong. Ada rujukannya yaitu Pancasila yang sudah digali dari budaya luhur zaman Sriwijaya dulu di kitab Sejak zaman Mojopahit sampai Zaman sekarang. Mojopahit ya, betul, Sota betul, Soma itu betul. ada di situ. Jadi itu udah budaya tradisi asli yang kita harus bangga di mana-mana Indonesia banyak pulau, banyak Ya, tapi masih dalam satu kesatuan negara di Indonesia. Ini Bisa walaupun ini bersatu dari ancaman satu. besar. Kalau kita lihat, maaf di negara luar itu mungkin kalau kita bicara Singapura atau Suriah terus Iran itu mungkin kalau dibandingkan dengan Jawa paling sak Jawa. Ya, betul. Betul. Walaupun banyak negara atau Eropa lah, Eropa pun ya Mbak. Nggih. Eropa besarnya Eropa itu Perancis, terus Jerman itu paling besar saja. Jadi nggak saya mengalahkan Irian, jadi saya rakan Irian. Dan kita beraneka ragam. Beraneka ragam bisa bersatu. Dengan luar biasa. Ratusan suku budaya. Iya, Iya, makanya. iya. Dan Nah. gini, Mbak Riona, kita bicara Solo saja lah. Iya. Solo itu kan juga sangat heterogen, Ya. macam-macam. Nggih. Ada kelompok Arab, ada kelompok China, ada kelompok Katolik, ada kelompok Islam, ada kelompok Kristen, ada kelompok penghayat dan lain sebagainya. Tapi ternyata di Solo mereka saling menghargai, saling menghormati ternyata. Permisi, Itu- permisi. Emang Ini Oh, minumannya. iya, matur nuwun, Ibu. Ih, Teh tawar. Pak Tawar. Iya, saya tawar. Yan, ini Mbak. Nah. Saya pengen Oh dalgona. ya, teh, Pengen es teh, teh manis. Ini Campur. lemon tea. Nggih. Monggo kalian pun dah begitu. Nggih. Monggo pakai. Gimana, Mbak Liona? Artinya bagaimana kita bisa saling menghargai agar supaya kita tetap menjadi satu keluarga besar Brayat Agung Wong Solo gitu loh. Saling menghormati, saling menghargai, kita sesama saudara. Kita tidak kita dilahirkan sebagai anaknya orang kaya, sebagai anaknya orang miskin, sebagai anak wali kota, sebagai anak Presiden. anak kere, anak presiden. Tidak, kita lahir ya kita dilahirkan oleh Tuhan. Makanya begitu. Nah, kita memang harus menghormati dan bersyukur Kak karena itu. Laras sangat. Pripun. Ya sebenarnya itu semua hal selera di hidup ini kan ya Wong Sinawang itu tadi tergantung cara pandangnya dan kalau mungkin di casesnya anak muda yang mau menikah ini
cuman beda selera ya. Oh, Jadi gitu ya. setiap manusia itu memang diciptakan individual, unik dan pasti berbeda. Ya itu sudah kodratnya manusia sejak lahirnya. Jadi bahwa kita harus ya melihat perbedaan, harus menghargai itu menurut saya agak ironis kalau itu tidak otomatis, kalau Ya. itu diharuskan. Kita dilahirkan tuh sudah otomatis berbeda. Ya, betul. Jadi perbedaan itu woles mawon ya. Dianggap santai aja gitu loh guys. Tapi kita harus saling menghormati, kita tidak Anjing. boleh Anjing. mencibir yang lain, Tidak usah mencibir. membanggakan yang diri Nah, kita. ngono ya Ya. wes lah gitu Ya loh. nggak apa-apa, Makanya kowe ngono begitu. ora apa-apa, Anjing. aku ngene ora apa-apa ya coba loke aku Betul, kan. iya. Kita justru malah saling mendorong kalau bisa, Betul. saling mendukung kalau bisa. Asal juga ada kesejahteraan dan ketertiban umum. Betul, kan, ya Pak? pasti ada gitu. Ye. Jadi Nggak kita bikin kita rusuh, saling ada menghormati sekaligus kita punya aturan hukum yang saya pikir juga harus kita taati. Kita punya Ye. aturan-aturan main yang harus kita taati. Ya minuman beda-beda enggak apa-apa toh. Nggak Bukan, apa-apa, ya. bukan berarti saya Ya. paksakan jenengan suruh minum teh, Ya. kayaknya harus tawar. Saya yang menghormati Mas Abil, minumannya saya nggak tahu itu apa. Itu agak unik. Minuman zaman Ya. sekarang. Nah, ya. Gimana Mas Abil, jika Iya. bisa menambah lagi Jadi, agar supaya beliau iya. berdua ini Kalau bicara seperti kita contoh yang kecil di Solo itu kan sebenarnya banyak. Di Jayangan misalnya. Di Jayangan itu ada komunitas itu banyak di kampung, banyak orang Banjar. Jayangan. Kemudian di Danusuman, kalau ke Danusuman, itu ada kampung hampir satu RT atau satu RW, isinya banyak kan orang Madiun. Oh ya, ya betul. Ah, Ya. Kemudian kalau kita di Balong itu jelas banyak di sana Di banyak Janji. pecinan, istilahnya pecinan dan daerah situ. Kemudian kalau di Sarkliwon itu udah orang mayoritas banyak Arabnya. Kemudian kalau kita ke Lawean banyak yang kelompok dari juragan-juragan yang tempo lalu sampai Oh, sekarang ya, masih ya, betul. dengan rumah-rumah khasnya yang Ya. yang model-model lama yang masih dengan gagah bagus seperti itu. Kemudian ada juga di Pasar Kelpan itu ada komunitas namanya apa, kampung apa ya? Madura, banyak makanya Madura. Oh, iya. Ya, Madura banyak ya. Banyak di sana. Betul, banyaknya apa Madura itu? Tukang cukur sama bakul sate. Dan yang saya banyak yang pengepel-pengepel itu dia. Ya, Madura itu. Iya, jadi sebenarnya dari Solo Memberi warna malah. sebenarnya itu kan di Solo sendiri juga ada. Kita bisa ambil contoh banyak etnis, banyak suku, banyak suku. Kemudian tapi ya alhamdulillah semua sejak dulu lah, Mars dulu yang belum orang canggih-canggih malah akur, Akur, rukun. guyub, ya betul. Karena yang ada efek negatif dari ini kadang-kadang terus provokator. betul. Kita dari rumah sampai rujukan rokok memprovokasi orang. Ya. Jadi yang enggak, kalau dulu butuh harus keluar. Nah, dari kita di Solo itu banyak etnis itu kan sebenarnya ternyata bisa baik-baik aja dulu, nggak pernah Solo ada kerusuhan, ada apa. Sebenarnya dari Solo sendiri itu juga ada tambah lagi tadi ada budaya mungkin tari atau yang lain berpon rokok atau itu semua saling Solo itu menghargai. luar biasa loh, Pak. Sehingga Harus pasti. dari budaya etnis di Solo aja Betul. udah bisa. Ya alhamdulillah selama ini kan gue bukan aja, mungkin yang karena bikin parah itu karena ya Slogannya Solo ini kan sudah beralih dari Solo Spirit of Java menjadi Cultural Unity of Java. Sekarang Iya. dari kementerian sudah disahkan itu. Betul. yang diterjemahkan apa kalau terjadi Persatuan kultural ya dari Jawa. Iya, Jadi di iya. mana banyak beragam suku budaya itu masuk ke Solo pun dilandasi atau dibumbui dengan budaya Jawa gitu. Jadi budaya Jawanya memang paling kental, tapi kita juga open welcome menyambut untuk budaya-budaya lain yang masuk. Tetapi dengan tetap menghargai dan menghormati budaya lokal itu sendiri. Gitu. jadi kalau saya Gini, tadi kan gini Pak, tidak apa-apa ada kolaborasi antara adat Jawa dan Riau atau yang lainnya. Tapi kan tadi saya ingin ada dance itu kan tari modern, ya bukan dari Indonesia. Dari Barat itu kalau masuk dalam perkawinan di nikahan gitu masalah atau tidak? Enggak Ini masalah. kalau itu secara aturan, secara hukum tidak ada
tidak ada yang mengatur itu, tidak Iya. ada masalah. Tapi rasa kebudayaan, rasa kultural, rasa peradaban kita barangkali. Tapi kalau memang itu tidak menjadi persoalan bagi keluarga besar penjenengan semua, nggak ada persoalan. Iya. Tapi kalau itu menjadikan keluarga besar Anda ada yang kecewa dan lain sebagainya, lebih baik tidak. Iya, jadi Lebih baik tidak. ada yang jelas ada kompromi kesepakatan dulu model tariannya apa, walaupun nanti ada dua kultur, dua budaya berbeda. Kesepakatannya tadi mungkin yang satu untuk tari mukaan gambingnya, yang satu di pertengahannya atau di akhirnya, nggih ngoten to, Pak. Iya. Sehingga apalagi kalau Di tengah ada dana sedikit, itu nggak apa-apa hiburan juga. untuk tamunya juga. Iya. Buat Iya. misalnya ya, saya boleh berkomentar mungkin 3 tarian Jawa semua mungkin bosen loh ya. Iya. Saya Iya, sebagai betul. yang agak muda gitu merasa, woi kok ya gitu-gitu terus gitu. Iya. Nah kalau ada selipannya atau malah di remix ya, nanti setengah gambyong sampai mau depan terus kayak ucul gimana, terus bisa K-pop itu juga itu seru juga. Kalian kreativitas baru Iya. gitu. Betul. memperkenalkan Ya, tidak Budaya. apa-apa. budaya lain Iya, selain iya. Jawa. Iya, Iya jadi betul. pengalaman kejadian dari saya ada teman mantu, anaknya itu suka ngerok, band rock, tapi ibunya itu tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama. Iya. Jadi ya ada manten masuk rebana, gedereng, di tengah tadi akhir karena dia punya band rock. Oh, main gitu. Iya, atau main dari itu kan ya tinggal kita Komprominya menyepakati. aja Iya, gimana? itu benar. Ada teman saya mantu seperti itu. Ya. Jadi ya sudah karena semua udah Asal tidak melanggar kesepakatan. pakem. Iya, Saya tidak jelas. ada pakemnya. Iya, Gambyong tidak boleh diputus. Iya. Tidak ada. Enggak, memang nggak ada pakem gitu, nggak ada. Jadi saya kira apa yang disampaikan Mbak Liona itu sangat betul. Jadi kreativitas memang dibutuhkan. Kita punya warisan yang sangat banyak, punya tembang, punya tari, punya gamelan, punya wayang, punya dongeng, punya nilai-nilai yang luar biasa di Jawa ini. Warisannya sangat banyak, kita sangat kaya. Iya. Ini milik kita semua sebetulnya. Tapi kalau ini dipakai terus-menerus dan tidak berubah sama sekali, ya kita akan menjadi orang yang terlambat sebetulnya. Salah satu contoh misalnya, kalau saya boleh minta komentar dengan ajaran orang Jawa itu ada ajaran yang konon katanya narimo ing pandum. Itu betul apa salah coba? Kalau menurut pendengar Mbak Yona. Pak dulu, atau saya dulu. Bukan dengan Ya, ya kalau mau menerima kodratnya seperti itu tuh juga ada betulnya bahwa kita harus intinya kita punya landasan, punya jati diri, punya identitas. Ya, mau Jawa ya harus tahu kejawaannya. Ojo dadi wong Jawa ilang Jawane. Menurut saya seperti itu. Tetapi bahwa kita terutama di era globalisasi ini kita harus tahu yang lain itu seperti apa. Satu, biar kita berkompetisi, ya maju naik kelas. Kedua juga untuk kolaborasi dan supaya kita bisa fit in juga. Ya misalnya tidak gaptek atau tidak tidak ketinggalan, dan kita bisa ya bersaing di dunia internasional itu juga. Nah zaman sekarang kita semua menggunakan gawai bisa go international, melihat dari Google apapun, kan kita juga harus tahu bagaimana di luar sana itu berkomunikasi gitu. Jangan sampai kita juga melanggar norma etika atau kebudayaan mereka, jangan sampai mencederai gitu. Harus tahu diri sendiri juga supaya untuk tahu yang lain. Kalau saya dari pengalaman 9 tahun di luar negeri di mana-mana gitu Pak, itu saya melihat kalau kita tahu diri kita tahu karakter kita, jati diri kita bisa berbagi dan kita menjadi kaya karena kita sudah kaya, berbagi, terus kita menerima jadi tambah kaya. Bahwa kebudayaan luar itu juga kaya sekali, wong negaranya juga banyak sekali ya kan. Tapi kan kita juga harus bisa menceritakan yang kita punya. Kita betul. punyanya apa gitu. Kalau misalnya kita cuma ngomongin satu budaya ya Hollywood atau K-pop, Ya. kelihatannya habis dalam mungkin 1 minggu percakapan gitu ya. Sedangkan kalau kita kaya, kita bisa berbagi hal yang berbeda, yang jelas berbeda. Kamu dari Indonesia, kamu dari Amerika gitu. Itu kelihatannya sampai akhir hayat mesti ada yang berbeda gitu. Bisa diobrolin di situ. Kalau semua orang omongannya sama, ya menurut saya sih pasti membosankan.
apalagi dulu saya bekerja dengan orang dari berbagai suku budaya dan negara latar belakang. Serunya itu malah, oh di tempat kamu apa dagingnya dibakar ya? Entah, tempat saya itu bisa dimakan mentah seperti itu. Nah, itu malah serunya nyoba-nyoba yang berbeda gitu, ya kan? Ini kalian sukanya satu sama lain karena berbeda gitu. North Pole, South Pole, the opposite attracts. Pernah dengar itu? Ya. Nah, kalau podo-podo terus ya bosen. Kalau harus ada bedanya biar kayak senggolan dikit gitu ya kan. Serunya di situ. Gimana Pak Phil? Iya. Jadi Makanya Oh, tadi Mbak Leona tak dengarkan dari belakang itu tadi kan bicara tentang K-pop tadi. Anjir. Nah, ini tuh saya ini Iya. ya, kegila-gilaan K-pop itu gimana? Oh iya. Dok, rumah dok, ini. Kamu tentang K-pop suka tadi. K-pop, bakat juga Nah, ya? itu bagaimana itu? Oh ya nggak apa-apa, kalau kamu mau mengembangkan itu fokus di situ, itu bisa jadi apa bekal kamu. Tapi ya satu hal yang saya juga tahu dari rekan-rekan saya yang misalnya penari Jawa atau budayawan Jawa, mereka itu malah bisa keluar negeri jalan-jalan kemana-mana menampilkan budaya mereka itu, budaya Jawa atau apapun yang mereka sangat bagus di situ. Jadi kalau kamu mengetahui mempunyai keahlian di bidang yang beda, ya, kalau misalnya semua anak muda K-pop, nah itu kamu nanti tidak stand out, tidak istimewa. Ya. Sedangkan kalau semua anak muda sukanya yang K-pop, terus kamu bisa Jawa atau Latin atau nanti yang atau Bali atau apa, Bali itu ya, barangkali yang unik. Nah, itu uniknya Beda, itu apa? ya. Beda. Iya. Betul. Itu malah nanti kamu Jadi memang daya beli kamu. kebudayaan kita juga harus dipelajari karena itu yang juga dibutuhkan oleh kalau mau ke luar negeri yang diminta pasti tarik Jawa yang bukan Nggih. atau tarik Bali yang unik atau Itu kan rock tugasnya atau Korea bagian. untuk Tapi nggak mungkin orang Korea mempromosikan. minta tarian Korea kan nggak mungkin Nggih. ya, pasti lain. Iya. Itu dan nanti kan kamu jadi apa menurut saya ya pasti dilulukan, dipuji, Dipuji, di kancah betul. internasional. Keren itu buat mereka. Kalau Iya. K-pop kan mereka bisa lihat misalnya di mana aja Di mana gitu. aja. Dan budaya Jawa ini unik dan tidak receh ya, tidak semua orang bisa. Sulit loh. Coba kamu mendek berapa puluh menit itu. Iya, betul. Oh, saya aja nggak kuat itu pahanya K-popnya. capek. Iya. Pak Abel betul Pak Abel. Jadi ternyata ada nilai-nilai kebudayaan kita yang menurut saya agak terlambat Pak Abel. Agak terlambat untuk kita terapkan di zaman sekarang. Misalnya Pak Jokowi bilang kerja cepat. Tapi ternyata orang Jawa bilang alon-alon waton kelakon gitu. Oh Pak Jokowi kompetisi harus terus kita berkompetisi. Tapi nari poin Bandung. Tapi saya memaknai itu kita harus bersyukur pada apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita usaha keras tapi kita harus bersyukur pada apa yang kita terima dari Tuhan. Alon-alon waton kelakon juga begitu. Gimana Pak Akil? jadi memang seperti itu apapun juga hari ini kita hidup di zaman global. Iya. Kita nggak bisa menutup budaya luar masuk. Jadi ada handphone segala macam. Klik pengen lihat negara mana bisa. Jadi kita nggak zaman global ini nggak bisa menutup akses diri. Betul, Nggak boleh melarang budaya ini masuk di sini sudah bukan mungkin. zamannya. Jadi mau nggak mau yang masuk tetap silahkan masuk. Tapi apapun juga sebagai konsekuensi kita sebagai anak bangsa mempertahankan tetap budaya tradisi luhur kita juga tetap harus kita tradisikan. Iya, betul. Seperti tadi Mbak akhirnya di kompromi, maksudnya seperti yang sudah dikatakan Mbak Leona tadi harus memperkaya, Bagus loh, tuh, harus berarti bagus. harus Idenya memperkaya bagus. seperti ini. Mau nggak mau memang zaman sudah Berubah, ya. zaman global nggak ada Iya. bisa yang kita tutupi dari luar, tetap nggak mungkin bisa masuk. Kalau negara pun manapun dulu yang menutup diri dari luar, katakanlah mungkin Korea Ya. Utara, kemudian Soviet, Ya. semua akhirnya ya harus Betul. mesti menerima budaya global terbuka. Iya. Kalau enggak mereka juga tertinggal. Juga seperti kita nih budaya. Kalau kita ya harus satunya aja kita berusaha untuk budaya tradisi kita tampilkan, kita Ya. berusaha pelajari. Nah ini pakarnya Dan budaya. saya kira Indonesia ini sangat kaya sekali Yes. akan budaya tradisi, baik itu yang berupa perilaku, berupa value, nilai-nilai, maupun berupa bentuk-bentuk kesenian. Kita punya sangat kaya sekali. Hari ini hari keris loh.
Hari Iya, keris iya, nasional. iya betul. Keris Kemarin itu- hari guru, kemarin hari guru ya, ini hari keris. Jadi itu memang sangat luar biasa. Keris sendiri itu mendapat penghargaan luar biasa dari UNESCO loh itu. Kemarin kita bicarakan bersama-sama soal keris. Apakah keris ini klenik atau keris ini sebuah karya artistik atau apa, kita bicarakan agak Iya. detail Mas kemarin. Iya, iya. Soal keris. Jadi ternyata memang kita punya kebudayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain dan itu diakui oleh UNESCO. Wayang, gamelan, keris, batik itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai karya agung dunia. Jadi kita jangan merasa rendah diri. Kalau kita mempelajari budaya kita sendiri jangan merasa rendah. Kita justru harus merasa bangga punya jati diri, tapi sekaligus kita bisa menunjukkan sesuatu yang sangat berharga bagi dunia, bermanfaat bagi dunia orang, bagi tidak hanya sekeliling kita tapi kepada dunia. Iya. Tapi sekali lagi saya ingin mendengar penjenengan bisa membuat statement, barangkali statement akhir tentang toleransi terhadap perbedaan yang sangat banyak sekali yang ada di Indonesia, baik itu perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan agama. Bagaimana itu mensikapi itu agar kita tetap bisa menjadi sebuah bangsa yang tetap bersatu, rukun, maju, sejahtera secara bersama-sama. Pripun, Mas? Mbak Liona dulu, lalu ditutup Pak Abil. Pelangi itu warna-warni ya, ada magic video dan semua shades-nya, semua bagian warnanya. Iya, betul. Itu yang bikin indah kita. Oh wow, ada warna yang lain di langit itu kan Iya, begitu. iya, Ya, betul. biasanya kan udah biru atau kelabu ya seperti itu. Nah, makanya semua di dunia ini keindahannya tuh terlihat saat ada perbedaan-perbedaannya. Bapak lukisan hitam semua itu nanti nggak ada ya. Nggak ada yang memuji, nggak ada yang beli begitu ya. Makanya kita melihat kehidupan, melihat dunia ini ya hargai perbedaannya. Dari situ terlihat keindahannya. Betul, betul. Kesamaan itu boring, membosankan. Ya, terima kasih Jadi, sekali Pak kaum Liona, muda luar itu- biasa. Iya, kreativitasnya itu malah dari perbedaan-perbedaan itu. Pripun Pak Abil, Ya, kalau Pak jadi Abil? yang menurut saya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, mau nggak mau maupun juga tetap berbeda itu kalau tadi bilang karena berbeda kita ada lahir, kalau suami istri bapak ibu Ya, berbeda, ya. semua ada perbedaan. Begitu juga dengan kita bangsa Indonesia ada kita pun mungkin ada yang di sini tadi saya ceritakan ada Cina, ada Arab, ada Madiun, ada itu semua tetap kita harus kita satu, apalagi kita hidup di bangsa Indonesia seperti tadi harus ada satu pegangan inti rumusan bahwa kita ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika lah, itu yang harus tetap kita sebagai cara memandang kita. Seperti tadi dari di awal saya cerita bagaimana memandang kita ini masuknya setengah isi atau setengah kosong ya, Ya. sebuah masalah ada tolak ukurnya gimana tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu, sehingga terjadi satu persamaan visi, saling menghormati, saling menghargai satu sama yang lainnya walaupun berbeda-beda. Walaupun itu ya kita harus belajar untuk seperti itu. Harus belajar dari Ya, semacam sabar, ya, semakin menghormati dan lain- iya, semakin lama perbedaan semakin kompleks, terus zaman proksi segala macam itu ya, tadi ya harus banyak belajar, harus banyak dari sumber yang benar-benar bisa kita rasakan, nggak membawa sebuah keburukan yang lebih mengerikan. Lagi-lagi tetap kita harus ada standarnya kita sebagai bangsa Indonesia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah dari leluhur kita dulu sudah punya teramuan tradisi itu tadi. Saya kira Terima kasih sekali. begitu juga tadi, termasuk ini monggo nanti Disepakati bersama, Saya kira nggak dengan masalah. tidak hanya berdua tapi dengan keluarga besar. Iya, Ah, nanti tergantung gimana dengan berdua nanti bisa menyepakati kebersamaan. Nah, kalau udah itu, kalau nggak sepakat ya, tapi ya jangan terus mutung. Kan sudah mendengar banyak dari Gelo Pak dhewe lho, Abil. gelo dhewe. Iya, nemu golek yang lho Mas Amu ini. Jadi Jangan lupa besok kalau nikah betulan kita bisa mengundang. Kita harus datang. Jangan lupa juga pandemi, jaga jarak. Jadi kita terima kasih sekali
kita sudah merasakan hidup di kota Solo, kota yang sangat menghargai perbedaan. Kita berbahagia karena ada Imlek yang sangat luar biasa dan kita terima dengan baik. Kita menghormati karena ada peristiwa Haul Habib dan itu kita terima dengan sangat bagus sekali. Kita menghormati ada peristiwa Sekaten yang juga kita hormati dengan sangat bagus, Maulid Nabi. Kita menghormati banyak hal yang berbeda-beda sebetulnya. Sekaligus kita tetap menghormati Mbah Mayek, meskipun itu wayangan Mbah Mayek itu tetap kita hormati. Yang Imlek yang Imlek itu tetap. Jadi kita ternyata Ramai malah. harus kita rawat lah, harus kita rawat perbedaan itu, kita rawat, kita saling menghargai sehingga Solo sungguh-sungguh menjadi sebuah kota yang tadi dengan sampaikan tadi Cultural unity. kalau Sakit unity betul, tadi. Pak. Ya. Bapak Ibu gitu ya. Perbedaan bersatu dalam perbedaan kebudayaan ya. Saya pikir itu sangat penting untuk kita pertahankan bersama-sama, terutama bagi generasi muda yang malam hari ini mendengarkan apa yang sudah disampaikan Mbak Liona dan Mas Abil, agar supaya ini bisa menjadi pegangan. Kita tetap sebagai orang Solo, Solo itu adalah kita berbeda-beda tapi indah seperti pelangi. Kita berbeda-beda tapi tetap satu dan kokoh bagai batu karang. Jadi kita tetap kuat. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di episode berikutnya.